الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pagi hari ini coba untuk membahas tentang sebuah tema yang saya sebut dengan Ghazul Fikri, sebuah perang pemikiran. Ghazul Fikri adalah sebuah tema yang sangat penting, sebuah tema yang sangat besar, namun hal ini jarang sekali dibahas. Di setiap pertemuan dimanapun hampir tidak pernah dibahas tentang masalah Ghazul Fikri. Padahal jika kita mau memperhatikan secara mendalam, kita akan dapati bahwa secara umum umat Islam ini tidak menyadari tentang bahayanya Ghazul Fikri ini. Karena memang jarang dibahas, sehingga banyak di antara umat ini tidak sadar tentang bahaya yang sedang menyelimuti kaum muslimin di berbagai belahan dunia ini. Ghazul Fikri ini kalau saya ibaratkan itu seperti rayap, ya, seperti rayap di sebuah batang kayu yang utuh. Terlihatnya seperti sempurna, namun ternyata dia rapuh. Kayu itu ternyata rapuh. Terlihatnya besar, muslimin terbesar di dunia, tapi ternyata rapuh. Apa sebabnya? Ghazul Fikri yang sudah menghinggapi muslimin di Indonesia ini, bahkan di belahan bumi manapun. Kita tidak sadar bahwa rayap itu ternyata sudah menggerogotinya dari dalam, yang sulit terlihat namun pergerakannya itu perlahan dan pasti. Itu rayap. Dan begitulah Ghazul Fikri. Sehingga ketidaksadarannya umat ini akan bahayanya Ghazul Fikri itu bisa kita lihat atau bisa kita buktikan dengan banyaknya kaum muslimin yang secara sadar ataupun tidak sadar sudah mengikuti pola pemikiran orang-orang barat, pola pemikiran orang-orang kafir. Tidak disadari muslimin sudah mengikuti tingkah laku mereka dan gaya hidup orang-orang kafir atau orang-orang barat. Betul ya? Tidak kita sadari hari ini, apalagi generasi hari ini dengan teknologi yang luar biasa, semakin hari bukan semakin memudahkan untuk menuntut ilmu atau mendapatkan sebuah ilmu, tapi semakin kita dapati generasi ini semakin merosot. Dan itu bagian dari sebuah Ghazul Fikri, perang pemikiran yang dilakukan oleh mereka. Saya ambil contoh lain, misalnya kita suka dapati muslimin di belahan bumi manapun makan dan minum sambil berdiri. Apalagi kalau misalnya ada sebuah acara pernikahan dan lainnya, itu sengaja tidak disediakan bangkunya, tempat duduknya. Padahal kita tahu secara ilmiah, secara medisnya, apa keutamaan ketika makan dan minum sambil duduk. Kita tahu bagaimana keutamanya demi kesehatannya.